Alasan pemilihan dimensi self-acceptance yaitu karena rendahnya skor pada dimensi tersebut. Dan juga dari kepribadian kami masing-masing, kami cenderung memiliki kepuasan diri yang kurang sehingga memicu pola pikir atau pemikiran yang negatif dan juga kritik diri yang berlebihan. Oleh sebab itu, kami menganggap bahwa dimensi self-acceptance ini perlu menjadi perhatian utama karena memang penerimaan diri penting untuk kesejahteraan psikologis. Untuk spiritualis, kegiatan ini membantu penerimaan diri dengan menanamkan pemahaman akan tujuan hidup yang unik dan juga mengurangi kritik serta mengajarkan rasa syukur. Untuk students, kegiatan ini mengembangkan keterampilan baru yang meningkatkan kepercayaan diri serta mengajarkan bahwa tantangan dan kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Berikut adalah usulan program kami. Untuk spiritualis, kami membuat refleksi sebagai bentuk rasa syukur setiap malam dengan mencatat hal yang dihargai dan juga ingin dipelajari pada diri sendiri. Untuk students, kita membaca buku pengembangan diri yaitu Filosofi Teras untuk melatih pola pikir positif dan juga penerimaan diri. Lalu kita juga mempelajari hal baru beberapa waktu, yaitu belajar bahasa di Duolingo agar mengerti bahwa setiap proses belajar membutuhkan waktu dan juga kesabaran. Jadi untuk 14 hari program Leisure Wellbeing kita akan mulai dari tanggal 9 Desember sampai dengan 22 Desember. Nah, untuk hari pertamanya kita akan mendengarkan podcast mengenai self-love. Untuk hari kedua kita akan belajar bahasa asing di Duolingo. Untuk hari ketiga kita akan membaca buku terkait self-improvement dari Filosofi Teras. Untuk hari keempat kita akan belajar bahasa asing dari Duolingo. Untuk hari kelima kita akan belajar bahasa asing lagi dari Duolingo. Untuk hari keenam kita akan membaca buku Filosofi Teras. Untuk hari ketujuh kita akan belajar bahasa asing lagi dari Duolingo. Untuk hari ke-8 kita harus membuat refleksi kebiasaan diri kita yang buruk dan mencerminkan self-denial. Untuk hari ke-9 kita membaca buku lagi dari Filosofi Teras. Untuk hari ke-10 kita belajar Duolingo bahasa asing. Untuk hari ke-11 kita juga belajar bahasa asing lagi dari Duolingo. Hari ke-12 kita membaca buku Filosofi Teras. Untuk hari ke-13 kita membaca lagi melanjutkan Filosofi Teras. Dan untuk hari terakhir yaitu hari ke-14 kita membuat refleksi terkait program yang kita sudah jalani. Berikut adalah dokumentasi aktivitas atau rutinitas yang kita lakukan selama 14 hari. Selama saya mengikuti rundown 14 hari ini, saya merasa lebih percaya diri dan tidak insecure, dan juga saya lebih bisa menerima kesalahan-kesalahan dan juga kegagalan yang saya buat. Setelah saya mengikuti 14 hari program Leisure Wellbeing, saya merasa diri saya lebih percaya diri dan juga saya bisa menerima diri saya apa adanya. Nah, mungkin untuk kedepannya orang-orang juga bisa yang memiliki self-acceptance yang rendah bisa mengikuti 14 hari yang sudah grup kami kerjakan. Karena untuk sekarang, jika kami tidak bisa menerima diri kita sendiri, apalagi untuk kedepannya. Jadi menurut saya program ini sangatlah bagus. Selama mengikuti program LWB 14 hari atau 2 minggu ini, saya mengalami beberapa kemajuan diri, yaitu antara lain yang pertama, fokus pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, saya juga belajar bagaimana mengelola pikiran negatif yang cenderung mengganggu saya dan menghambat saya untuk saya hindarkan sehingga saya dapat mengembangkan apa yang ada dalam diri saya ke depannya. Kemudian yang terakhir, saya juga belajar untuk menerima diri saya sendiri dan menganggap bahwa setiap pengalaman yang sudah berlalu itu membentuk diri saya yang sekarang. Setelah mengikuti program 14 hari self-acceptance dari LWB, saya merasa ada banyak perkembangan baru di dalam diri saya, terutama dalam aspek self-acceptance. Saya menjadi lebih mencintai diri saya sendiri, saya juga lebih menerima segala kekurangan di dalam diri saya dan menerima diri saya apa adanya. Saya juga mendapatkan insight dan wawasan baru dari membaca buku Filosofi Teras. Saya juga mendapatkan ilmu baru dari belajar bahasa baru. Setelah mengikuti program 14 hari ini, saya benar-benar merasa berkembang dalam aspek self-acceptance. Saya yang biasanya sangat kritis dengan diri saya sendiri, sekarang bisa menjadi pribadi yang lebih memahami diri sendiri, terlebih dengan kekurangan yang saya miliki. Halo, nama saya Jokwin Tanggara, saudara dari Tiffany Tanggara. Setelah mengikuti rutinitas selama 14 hari, saya merasa Tiffany lebih percaya diri
dan tidak insecure. Saya merasa koko saya mengalami perubahan yang sangat positif setelah mengikuti program 14 hari ini. Sebelumnya ia seringkali taruh keras pada dirinya sendiri, bahkan untuk hal-hal kecil. Namun setelah program ini ia terlihat lebih tenang dan lebih menerima diri apa adanya. Semenjak melihat cici saya mengikuti program ini, saya melihat cici saya semakin percaya diri dan juga self-love. Biasanya Cici selalu insecure secara random. Namun semenjak menjalani program mata kuliahnya ini, saya melihat Cici saya sudah jarang insecure dan menjadi orang yang lebih pede. Cici saya juga sekarang lebih positif auranya. Selama mengikuti program LWB ini, aku melihat banyak banget perubahan baik yang terjadi pada Kokoku. Yang dulunya dia sering merasa tertekan karena membandingkan dirinya dengan orang lain, tapi sekarang Kokoku ini lebih fokus pada prosesnya sendiri dan disiplin mengembangkan kemampuan yang penting untuk masa depannya. Selain itu, Kokoku juga sekarang bisa lebih menerima dirinya. Kalau yang dulunya dia sering merasa kurang, tapi sekarang dia lebih fokus pada kelebihannya yang dia punya dan juga berusaha memperbaiki kekurangannya. Halo, namaku Vanessa dan aku saudaranya Jevan. Selama 14 hari setelah mengikuti rutinitas, menurut saya Jevan itu udah berubah menjadi lebih tidak insecure dan bisa menerima dirinya. Dan dia itu sekarang jadi lebih percaya diri sama dirinya sendiri. Evaluasi untuk program ini adalah memang benar apabila program 14 hari ini membuat kami lebih bertumbuh dalam aspek self-acceptance. Namun, tentunya akan lebih efisien dan menunjukkan dampak yang lebih signifikan apabila program ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang lama dengan kisaran 30-60 hari. Saran dari kami adalah menjadikan program ini sebagai upaya berkelanjutan untuk memperkuat self-acceptance. Lalu bagi yang ingin mengikuti, sesuaikan durasi program dengan kebutuhan individu untuk hasil optimal.